Sukihontu, Namo Buddhaya. Kami muliakan Biku Sangga, yang terhormat Samanera, Atasilani, Romo Ramani, Bapak Ibu, yang semuanya hadir di Zoom dan di YouTube. Selamat bergabung kembali di channel YouTube Dhamma Metta Jember dan Dhamma Televisi. Saya akan mulai dengan sebuah pantun. Anak-anak memberi salam, anak-anak sedang belajar seni. Para hadirin selamat malam, mari dengarkan sesi malam ini. Nah, Bapak Ibu, kita semua hari ini sungguh berbahagia karena kita kehadiran dua tamu narasumber yang sangat luar biasa. Ada Bante Teja Punyo Mahatera dan ada Pak Steve Sujamiko. Nah, selamat malam Bante, selamat malam Pak Steve, Andami Bante. Selamat malam. Ya. Selamat malam Bante. Nah, kita akan mulai dengan syair Dhammapada yang akan dibawakan oleh Ibu Tari. Silakan Bu Tari. Terima kasih. Ko Teddy, selamat malam, Bante, Romo Ramani, semuanya. Dhammapada, Kodawaga atau kemarahan. Syair 229 dan 230. Yang winyu pasang santi anu wija suwe aji dawuting wing panya si lasama hitang. Setelah memperhatikan secara seksama, orang bijaksana memuji ia yang menempuh kehidupan tanpa celah, pandai, serta memiliki kebijaksanaan dan sila. Nikang jambo nadase wa ko tang nindi tumarahati dewa pinang pasang santi brahmona pipasang sito. Siapakah yang layak merendahkan orang tanpa celah, seperti sepotong emas murni? Para dewa akan selalu memujinya, begitu pula para brahmana. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Tari. Nah, berikutnya kita akan, mari Bapak Ibu, kita akan melakukan nama Karapata. Mari kita semuanya bersikap anjali dan saya memimpin pembacaan nama Karapata. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi.
Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Bapak Ibu, sebelum kita ke sesi sharing, kita lihat dulu profil kedua narasumber kita. Yang pertama ada Bante Tejapunyo, Biku Tejapunyo Mahatera, Upasampada, nama penabisan Tejapunyo, tempat penabisan Wang Tupo, Buriram, Thailand, tanggal penabisan 10 Mei 1998, pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Nama penabis Upajaya Praraja Panya Wisarat, nama guru penabisan Kamawacarya Rakru Dhamma Prawedi, nama guru pembimbing Anusawanacharya Pra Acan Jirawat. Nah, beliau saat ini sebagai Upa Padesanayaka Jawa Timur dan dipercaya oleh Sangha Theravada Indonesia untuk melakukan pembinaan ke-16 wihara di Keresidenan Besuki, meliputi Bondowoso, Situbondo, Jember, dan Banyuwangi. Beliau pendiri Radio Paramita FM di Blitar, pendiri Wihara Berkah Utama Surabaya, beliau pendiri Pertapaan Wipasana Giridamo Wonosalam, Jombang. Beliau juga pendiri PAUD TK Pelangi Jaya Dhamma Harja dan tahap pembangunan PAUD TK di Wihara Dhammakerti, Banyuwangi. Selamat malam, Bante. Ya, selamat malam, Pak Devi. Selamat malam semuanya. Pak Tingkat Miko, terima kasih. Selamat malam. Hari ini juga bisa bersama dengan kita semuanya di tengah kesibukan beliau. Dan tentu ini semua bedak luar biasa. Terima kasih, Bante. Iya. Berikutnya kita lihat profil dari Pak Steve. Dr. Steve Tujamiko, MBA, pendidikan Doktor Manajemen Strategi dari Universitas Trisakti, Coaching Master dari Australia, MBA Finance dari University of Oregon, MBA Marketing dari University of Oregon, BA Psikologi dari University of California, BA Sosiologi dari University of California. Pengalaman Pak Steve itu ada Wakil Ketua STAB Nalanda, CFO dari Sabah Bay Industry, Direktur HRD dari S Hardware, Direktur HRD dan Strategi dari Guinness Indonesia, dan Senior Manager di UC Berkeley. Selamat malam, Pak Steve. Terima kasih. Ya, sungguh berbahagia ya Pak Steve, kita bisa berjumpa kembali. Bante juga. Hari ini Bante sedang di perjalanan. Bapak Ibu Bante hari ini sedang di perjalanan dan beliau tetap meluangkan waktunya untuk sharing bersama kita semua. Sungguh luar biasa. Nah, hari ini topiknya juga sangat berbeda. Judulnya itu adalah Bebas Sepenuhnya. Mungkin kita akan ke Pak Steve dulu. Kita akan persilakan ke Pak Steve. Pak Steve katanya akan menggunakan ini ya, slide ya Pak Steve ya. Ya, boleh. Mungkin kita berikan dulu kepada Pak Steve, nanti akan dilanjutkan ke Bante. Oke. Silakan Pak Steve. Terima kasih Pak Teddy, terima kasih Bante yang sudah mau menemani saya. Semoga perjalanannya safe Bante. Nanti jam 8:15, 8:20 saya juga minta izin mau keluar sebentar. Nanti saya ikutin lewat handphone gitu ya. Ya, hari ini saya share dulu ya. Oke, saya seperti biasa saya mau mulai dengan dongeng gitu ya. Kali ini dongengnya dari Yunani ya, di mana ada 12 dewa yang paling sakti di dunia gitu ya. Ini yang rambutnya putih itu yang paling sakti, Zeus. Gitu ya. Nah, ini ayahnya Zeus, namanya Kronos. Jadi kalau kita dengar tentang istilah kronologi atau apa namanya sinkron, itu tuh dari namanya
si Kronos ini gitu ya. Dan dia saat ini masih ada, dianggap sebagai dewa waktu, dan dia pernah melukai ayahnya Uranus, dan setiap kali istrinya Rhea melahirkan anak itu sama dia ditelen gitu ya, karena dia pernah mendengar ramalan bahwa salah satu anaknya nggak tahu yang mana itu akan mengalahkannya gitu. Nah, ini adalah Rhea, istri dari Kronos ya. Dia menyerahkan anaknya yang keenam gitu, karena setelah tiap kali dia menyerahkan anaknya pasti ditelen gitu oleh si Kronos gitu. Lama-lama si Rhea itu marah gitu ya, tapi kan dia juga agak takut gitu ya. Jadi dia menyerahkan. Nah, mertua si Rhea atau ibunya Kronos itu adalah bumi, Gaia gitu ya. Dan jadi Gaia bilang, ini loh, tukar saja anakmu dengan batu ini yang diberikan oleh Gaia. Jadi yang diberikan itu adalah batu yang seketika ditelan oleh Kronos gitu ya. Nah, Zeus itu diselamatkan ya oleh Gaia, dibawa pergi ke Pulau Kreta, dan di sana dia dibesarkan oleh peri-peri gitu ya. Nah, ini ada kambing ya, namanya Amaltheia gitu. Ini yang menyusui Zeus ya, sehingga Zeus tumbuh menjadi sangat perkasa gitu. Nah, setelah dewasa Zeus kembali kepada ayahnya, dan dia pas pada waktu dia pergi, dia membawa minuman, dia berpura-pura menjadi pelayan, dan ketika minuman itu diminum oleh ayahnya, maka semua saudaranya keluar dari perut ayahnya. Jadi semua saudaranya di situ dimuntahkan kembali, dan setelah saudaranya bebas, maka Zeus melawan ayahnya. Ayahnya memanggil saudara-saudaranya, ya, om-om, tante-tantenya Zeus, dan Zeus juga memanggil om-om dan tante-tantenya yang ada di bawah tanah. Jadi terjadi peperangan yang konon tidak ada peperangan yang lebih dahsyat daripada itu ya, disebut Titanomachy. Dalam perang yang berlangsung selama 13 tahun ya, itu akhirnya Zeus berhasil mengalahkan Kronos gitu ya. Dan kemudian dia menjadi Mahadewa gitu ya, di Gunung Olympus sampai hari ini. Tidak tahu. Nah, Zeus yang sangat perkasa ya, tidak, dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan gitu ya. Dia tidak kenal kemiskinan ya, dia bebas dari kemiskinan, dia hidup selamanya ya. Jadi lebih daripada dewa-dewa kita gitu ya, karena dia immortal ya. Dia bebas dari rasa sakit ya, kecuali pada waktu dia melahirkan anak perempuannya, Dewi Kebijaksanaan, yang keluar dari kepalanya. Itu waktu itu agak sakit gitu. Kemudian ada satu lagi yang tidak tunduk pada Zeus, yaitu 3 dewi nasib, Moi Rai gitu ya. Moi Rai terdiri dari Kloto, dia adalah yang menenun hidup setiap manusia, dan Lachesis yang mengukur panjang hidup kita ini berapa lama, dan kemudian Atropos yang menggunting ya hidup manusia sehingga cukup sampai di sini gitu ya. Nah, ini adalah, bahkan Zeus sekalipun tidak dapat menolak atau menawar gitu ya, kayak gitu. Ini kira-kira kayak gitu itu ceritanya. Nah, bandingkan dengan dewa dari India ya, raja para dewa Indra, ini sakti juga ini ya, sakti juga, maha kaya, maha sakti juga ya. Dia punya senjata yang dapat menghancurkan alam semesta. Namanya Indrastra. Itu lagi dipegang. Jadi kalau Brahma punya panah yang namanya Brahmastra, Indra punya panah yang namanya Indrastra. Gitu. Maha panjang umur. Nah, Indra bisa berakhir. Saat ini kita ada di dalam pimpinan Indra yang ke-10. Ya. Sudah ada 9 Indra sebelumnya. Nah, Indra yang ke-10 ini umurnya 306.720.000 tahun.
panjang sekali gitu ya, karena kita 1000 tahun aja nggak ada gitu. 100 tahun juga untung-untungan gitu ya. Dia 306 juta tahun. Tapi masih kalah sama Zeus yang tidak ada batasnya ya. Tetap ya. Jadi setelah Indra meninggal, dia tetap akan setelah dia mencapai usianya, dia tetap akan mati, kemudian lahir lagi gitu ya. Karena itulah maka Brahma itu pergi ke Buddha dan minta supaya dibantu untuk menemukan kebebasan yang sesungguhnya ya, bukan cuma lahir mati gitu. Nah, teman-teman, topik kita adalah kebebasan sepenuhnya gitu ya. Jadi setelah kita melihat para dewa yang begitu powerful ya, yang begitu bebas dari segala-galanya, apakah artinya gitu ya memiliki kebebasan sepenuhnya itu ya. Jadi apakah kebebasan dari rasa sakit gitu ya, apakah kebebasan dari ketakutan, apakah kebebasan dari penindasan gitu ya yang dialami oleh saudara-saudara kita di Afrika misalnya pada waktu zaman kolonialisme, kebebasan dari kelaparankah ya, apakah kebebasan melakukan sesuatu seperti memilih ya, berpendapat, kebebasan bergerak, kebebasan berusaha, apakah ini kebebasan gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan sungguh-sungguh maka kebebasan ini adalah wajah yang lain ya. Kalau kita sangat kepingin akan kebebasan ini, maka ini hanyalah sekedar kebebasan wajah lain dari keinginan gitu ya. Sehingga kalau kita sudah tercapai apa yang kita inginkan, masih nambah lagi gitu ya, yaitu kita penghasilan sudah banyak, kita masih kita minta apa, kita minta penghasilan, nama ya, otak, anak gitu ya, teman lebih powerful, pergi lebih jauh, travel lebih kemana-mana gitu ya. Namun walaupun itu setelah kita peroleh sekalipun gitu ya, kita masih tidak akan bebas ya, kita masih ingin lebih banyak lagi. Nama sudah populer, masih kepingin lebih populer, ya otak sudah pinter, masih kepingin lebih pinter lagi gitu ya. Anak sudah hebat, masih lebih kepingin lagi gitu ya. Teman sudah hebat, masih pengen teman lagi gitu, dan seterusnya dan seterusnya. Tidak ada akhirnya ya teman-teman. Dan ini telah dilihat oleh Buddha. Karena itu beliau berkata dengan mata Buddhaku, aku melihat makhluk di 6 alam dalam keadaan susah yang luar biasa, tanpa kebaikan, tanpa kebijakan, di jalan yang berbahaya dan penuh penderitaan, tanpa akhir. Karena mengakar pada kesenangan 5 indera, dan orang-orang ini menggunakan penderitaan untuk mengakhiri penderitaan. Gitu ya. Jadi kita menderita kedinginan, kita beli AC, kita rindu siapa, kita cari. Jadi katanya Buddha, apa yang kita gunakan untuk mengakhiri penderitaan kita adalah awal dari penderitaan yang baru. Nah, mengakar pada kesenangan di 5 indera, ini membuat kita menciptakan penjara kita sendiri. Ya. Karena kita selalu terombang-ambing di penjara oleh ini ya kebanyakannya. Suka dan tidak suka. Ya. Kalau dikasih makan, aduh kok enggak enak ya. Kenapa kayak gini ya? Saya ingat restoran yang dulu ya. Yang itu kayaknya lebih enak gitu ya. Suka tidak suka dan kalah dan menang ya, ini adalah dosa ya. Kalah menang, kalau kita kalah kita benci pada yang mengalahkan kita, kalau kita menang kita takut pada yang kita kalahkan, takut dia nanti mengejar kita dan seterusnya ya. Jadi kita teman-teman menciptakan penjara kita dan kita terombang-ambing ya dengan loba dosa moha ini ya sampai selamanya. Nah, jadi apakah sumbernya? Selama ada saya, maka memang kita tidak bisa lepas ya teman-teman ya. Jadi selalu akan muncul terus. Dalam Buddhisme, saya yang eksis
seterusnya, ya. Dan ini disebut atap, ya. Dan kepercayaan bahwa ada atta, bahwa ada sesuatu di dalam diri manusia yang kekal, ini disebut sakaya ditti. Dan ini adalah pandangan yang tidak benar, ya teman-teman. Nah, bukan hanya tidak sadar bahwa atta itu tidak ada, tetapi kita jatuh cinta luar biasa kepada atta ini, gitu ya. Nah, jadi kalau kita pergi ke toko buku, ya, maka buku yang paling populer mungkin ya di Gramedia, di mana itu adalah bagaimana mendahsyatkan diri kita sendiri. Ya, ini adalah buku-buku yang sangat laku. Ya, bagaimana menjadi sukses, bagaimana menjadi kaya, bagaimana menjadi populer dan lain-lain. Ya. Namun buku bagaimana mensukseskan orang lain itu saya belum ketemu, ya teman-teman. Jadi yang ada itu ini, ya batasnya itu masih di bagaimana memperlakukan orang dengan baik, bagaimana mencintai, ya, bagaimana membantu orang yang aku sayangi, ya, kembali walaupun masih bantu, ya, tetapi keakuan kita itu tidak pernah berakhir, menyertai kita di mana-mana, ya. Atta, teman-teman, adalah awal dari moha, kedunguan, dan awal dari sumber penderitaan. Jadi pertanyaannya, apakah atta itu, ya, nah, tidak ada yang dapat menjawab lebih hebat ya daripada Maha Guru kita. Dia mengatakan, ya, sabbe dhamma atta. Segala sesuatu tidak mempunyai inti yang sesungguhnya. Segala hal tidak mempunyai inti atau realitas di luar pikiran kita. Berarti segala sesuatu kalau sampai ada, teman-teman, itu adalah hasil dari pikiran kita sendiri. Jadi tidak ada atta, yang ada hanyalah an-atta, gitu ya, an-atta. Jadi mungkin nanti Bante Tejapuno, ya, yang jauh lebih mendalam akan bisa menjelaskan dengan lebih bagus dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sangat sulit. Saya akan menjawab pertanyaan yang gampang-gampang saja. Nah, Buddha menjelaskan tentang anak-anak, ya, yang bermain di pantai, gitu ya. Jadi luar biasa sekali bahwa 2500 tahun yang lalu itu pun anak-anak itu yang mungkin sekarang sudah tua, ya, 2500 tahun yang lalu itu mereka juga ternyata main di pantai, gitu ya. Dan setelah mereka main di pantai, setelah itu selesai oleh mereka, apa yang mereka bangun itu bisa mereka tendang, gitu ya. Nah, Buddha mengatakan bahwa selama mereka tidak merasa bahwa itu abadi, sesuatu yang kekal, ya, maka mereka akan menghancurkan apa yang telah mereka buat tanpa penderitaan. Ya. Jadi kapan sebetulnya penderitaan dimulai? Penderitaan dimulai ketika kita mengira bahwa yang tidak abadi itu adalah abadi, ya, teman-teman. Nah, jadi pertanyaannya, ya, seperti kalau kita melihat daun-daun ini, teman-teman, ya. Ketika kita jalan-jalan ke kebun raya misalnya, atau ke kebun manapun, ya, atau ke rumah teman kita, dan kita melihat daun ini, gitu ya, kita sangat bahagia mengamati daun ini. Namun kita tahu bahwa daun ini tidak muncul begitu saja, ya. Ada saat-saat di mana daun itu lebih kecil daripada ini. Ada saat-saat di mana daun itu hijaunya itu hijau yang sangat muda, gitu ya, kecil, muda, dan kemudian mereka berkembang. Ya. Nah, bagaimana dengan keadaan daun ini sebelum jadi daun? Dia ada di mana, gitu ya? Kan tidak mungkin dia mendadak jadi kecil yang muda itu. Dia ada di ranting, gitu ya. Sebelum dia ada di ranting, di mana? Dia mungkin ada di batang, jadi pohon itu. Sebelum dia di batang, di mana? Mungkin dia ada di akar. Sebelum dia di akar ada di mana? Di tanah. Sebelum dia di tanah di mana? Dan seterusnya, ya, teman-teman.
Sama dengan daun ini. Setelah dia membesar, ya sangat indah, dia suatu hari akan menguning, ya, akan mencoklat, dan kemudian dia akan jatuh ke tanah, dan kemudian dia akan hancur, jadi tanah, jadi air, masuk ke tanah, menyebar ke mana-mana, ya, dan kemudian meresap, masuk ke sungai, masuk ke laut, kemudian naik lagi menjadi hujan dan seterusnya. Daun-daun ini, kepingan-kepingannya akan mungkin ya, kita melihat hari ini dia ada di pohon, tahun depan ketika hujan turun, yang jatuh ke kepala kita adalah bagian dari daun yang kita lihat setahun yang lalu, ya teman-teman. Jadi itu, ya. Nah, jadi ini ketika mereka sudah menjadi coklat, ya sudah akan berubah, ya. Nah, begitu juga kita, ya. Kalau kita melihat barang-barang yang lain, kita sadar bahwa mereka akan terus berubah tanpa akhir. Nah, kenapa kita harus berbeda, ya? Apakah kita baru ada setelah kita dilahirkan oleh ibu kita, ya? Dan kita sadar gitu ya, kalau kita melihat foto-foto bahwa kita ada saatnya kita jadi bayi, kemudian jadi anak, kemudian jadi pemuda, pemudi, kemudian jadi dewasa, kemudian jadi ada berusia, kemudian tua, dan suatu hari seperti semua keluarga kita yang lain kita akan mati, ya, sakit mati, masuk peti mati, ya dikremasi, dan kemudian kemana kita? Jadi sebelum kita lahir kita di mana dan kemana kita pergi, teman-teman, setelah kita selesai gitu ya di dunia ini. Nah, kalau kita percaya Atta, maka kita akan mengira bahwa kita telah berakhir. Ya. Kita hanya ada sejak kita lahir dan kita selesai setelah kita mati. Namun itu sama sekali bukanlah yang diajarkan oleh Sang Buddha. Walaupun demikian, walaupun kita mendengar itu, tetap ya kita mengira bahwa kita adalah tubuh ini. Nah, Buddha mengatakan, kenapa sampai itu terjadi? Karena kita betul-betul tidak dapat lepas, gitu ya. Kita tidak dapat lepas dari perasaan bahwa ini adalah aku, ya. Ini adalah diriku, ini adalah milikku, dan itulah yang dikatakan oleh Sang Buddha. Kita tidak dapat lepas dari itu. Kita cuma ngerti, tetapi dalam hidup sehari-hari kita tenggelam kembali ke dalam keakuan kita. Kita benci kalau kita kalau orang lain gitu ya, kalau istri kita ngomel-ngomel tentang tetangga gitu ya, ya kita diam ya, tenanglah gitu ya. Kalau suami kita marah-marah pada orang lain ya, kita ngomong, kamu minum dulu, tenang gitu. Tapi kalau dia ngomel tentang kita marah gitu ya. Walaupun kita tahu, pernah belajar gitu ya, bahwa kita ini bukan diri kita. Tetapi kalau kita diomeli sama orang-orang, kita marah. Kita marah. Artinya apa? Kita betul-betul bebasnya itu cuma di mulut saja. Kita tidak betul-betul bebas. Dan bebas sepenuhnya tidak mungkin tercapai kalau kita tidak bebas dari konsep Atta ini. Ya. Selama kita tidak bebas dari situ, kita masih akan lepas. Ya, kita masih akan masuk ke dalam putaran samsara. Lahir mati, berkalpa-kalpa. Dan ketika kita lahir lagi, tenggelam lagi kita di dalam konsep Atta ini lagi gitu ya. Cuman saya yang berubah. Jadi bahkan ketika kita baca-baca buku ya tentang orang yang lahir lagi, sebetulnya apa yang ditulis di buku-buku itu adalah Atta. Gitu ya. Atta. Kita dikelilingi oleh orang-orang yang mendorong supaya kita percaya akan adanya Atta. Ketika kita lahir, kita telah dikasih nama gitu dan kita dipanggil, kita didorong, kita dibandingkan dengan orang-orang yang bukan Atta ya. Jadi kita dibandingkan dengan kakak kita, dengan adik kita, dengan kita, dengan teman kita, dengan tetangga kita, sehingga lama-lama konsep kita tentang diri ini makin lama makin kokoh, makin mengental dan kita makin percaya. Jadi lingkungan kita itu menciptakan Atta yang makin lama makin tebal, teman-teman. Nah, karena itulah maka sangat sulit sekali ya
sebagai perumah tangga yang bukan biku bagi kita untuk bebas. Ya. Karena sekeliling kita itu mendorong kita untuk tidak bebas. Ya. Untuk membuat kita percaya pada penjara yang kita ciptakan, teman-teman. Dan karena semuanya itu seperti itu, ya udah kita ngikut aja ya. Kita tetap datang ke biara, ya kita tetap melakukan apa segala macam dan berharap bahwa sekedar melakukan itu akan membebaskan kita. It's not gonna happen gitu ya. Itu tidak akan terjadi. Tanpa kita sungguh-sungguh melihat bahwa yang ada itu hanya anatta, kita tidak akan bebas. Ya. Tidak mungkin gitu ya. Jadi bagaimana ya bebas dari atta dan bagaimana menyadari anatta. Kembali Bante Tejapuno mungkin akan membuat kita tercerahkan gitu ya. Saya cuman ngasih masalahnya, yang akan membebaskan kita dari masalah itu adalah Bante gitu ya. Itu karena saya dikasih di depan lebih dulu gitu. Tapi ada beberapa hal yang memang harus kita lakukan ya, yang sepertinya Bante juga melakukan. Yang pertama itu adalah baca buku, ya, baca buku dengan sungguh-sungguh. Buku yang apa? Ya bolehlah kalau kalian mau baca buku Harry Potter apa segala macam itu juga boleh, ya. Tetapi sempatkan untuk membaca buku Buddhis juga, ya, dengan sungguh-sungguh. Jangan kepingin menemukan atta, ya, hanya dengan merenung sendiri, gitu ya. Kita sadar bahwa satu-satunya orang yang pernah tercerahkan karena dirinya sendiri itu adalah Maha Guru kita. Gitu ya. Beliaulah yang mengatakan, saya menemukan ini karena saya sendiri. Gitu ya. Sebelum beliau pergi ke Alama, gitu ya, gurunya itu, kemudian satunya lagi, gitu ya. Dan kemudian setelah itu karena kedua gurunya yang paling hebat saat itu tidak dapat membebaskan beliau dari tua, sakit dan mati, ya tidak dapat membebaskan beliau dari duka, maka beliau akhirnya melakukan itu sendiri, ya teman-teman. Nah itu pun konon beliau capai setelah hidup berkalpa-kalpa. Gitu ya. Kita enggak, kita jauh lebih santai hidupnya kita, ya. Kita kepengen apa, kita tinggal pergi buka kulkas. Gitu. Pada saat itu beliau tidak punya kulkas. Jadi pada saat itu beliau makannya susah ya, urus apa segala macam gitu ya. Nah kita sangat memanjakan diri kita sendiri. Jadi mari kita baca sungguh-sungguh ya teman-teman ya, kembali kepada buku-buku yang sangat penting ini, membaca apa yang beliau lewati sungguh-sungguh. Ya. Itu adalah langkah pertama. Ya. Yang kedua ini menurut saya ya. Karena begitu banyak orang-orang yang yang membuat kita percaya akan atta, maka kita perlu sekali dikelilingi oleh orang-orang yang mendorong kita untuk percaya akan anatta, ya, yang terus membicarakan kepada kita tentang anatta. Jadi kita perlu untuk berhubungan dengan para tokoh-tokoh ya kayak biku-biku, kayak bante-bante gitu ya. Sehingga kita lebih terpengaruh oleh mereka daripada oleh orang-orang di sekeliling kita yang memang juga belum bebas gitu ya. Jangan biarkan orang-orang yang belum bebas ini terlalu banyak mempengaruhi kita, sementara orang-orang yang sudah mulai bebas itu tidak kita beri kesempatan untuk mempengaruhi kita. Ya. Dan yang ketiga dan yang mungkin yang paling penting ya teman-teman, itu adalah melatih diri kita sendiri sehingga kita sadar bahwa memang atta itu tidak ada, ya, yaitu dengan melakukan meditasi setiap pagi, setiap malam, kalau ada break ya lakukan 5 menit, pokoknya setiap hari. Ya. Nah, meditasi tidak hanya harus duduk, ya, ada meditasi jalan, ya, ada meditasi yang setiap saat kita lakukan, ya teman-teman. Ketika orang bicara, gitu ya, kita dengarkan dengan sungguh-sungguh. Nah, artinya apa sih mendengarkan dengan sungguh-sungguh? Jangan mikir, itu loh artinya. Kalau seseorang ngomong, ya, misalnya Pak Teddy ngomong, Bante Tejapuno ngomong, saya ngomong, teman Anda ngomong, dengarkan dengan sungguh-sungguh. Pegang sesuatu dengan sungguh-sungguh. Kalau Anda memegang bantal, ya pegang benar-benar. Kalau Anda memegang
suami Anda pegang benar-benar ya kulitnya. Kalau Anda mencium dia, Anda cium benar-benar gitu ya. Jadi benar-benar Anda lakukan tanpa judgement, tanpa menghakimi ya teman-teman. Karena pikiran kita begitu sibuk dan kita ngomong, oh kamu kok lebih wangi dulu daripada sekarang. Nah itu tidak betul-betul mencium dia. Gitu. Kalau megang kita mengatakan kok kulitmu lebih loyo sekarang daripada dulu. Itu tidak megang dengan benar-benar ya teman-teman. Jadi dan yang dilakukan oleh Sang Buddha sendiri yaitu bernafas dengan sungguh-sungguh. Kita rasakan dengan sungguh-sungguh. Ya, pergilah ke retreat ya, lepas dari dunia ini ya, dan betul-betul rasakan bagaimana pikiran kita yang sibuk ini pelan-pelan menjadi tidak aktif. Ya. Kita perhatikan sekeliling dan kita akan melihat bahwa tidak ada sesuatu yang tidak berubah. Segala sesuatu tanpa perkecualian akan berubah, ya. Termasuk kita, ya teman-teman. Dan ketika kita menyadari itu dan kita terus diingatkan oleh itu, maka kita bisa mulai merenung tentang diri kita sendiri. Ya. Nah, ketika sejak kita lahir ya sampai besar, kemudian nanti ketika kita meninggal, kemudian kita masuk ke sungai, kita berubah. Ya. Bagian dari diri kita akan berubah. Dan itu akan kita sadari tanpa rasa takut, gitu ya. Amati kita yang lalu, amati diri kita yang akan datang, ya. Amati, dan ketika pikiran kita tidak terlalu aktif lagi, maka dari satu pikiran ke pikiran yang lain, kita mulai melihat pause, kita melihat jarak antara satu pikiran dengan pikiran yang lain. Dan ketika kita lebih sering retreat, ya, maka pikiran-pikiran yang sibuk itu mulai tenggelam gitu ya teman-teman ya. Seperti kalau kita buat teh, ya, kita biarkan maka bubuk-bubuk teh itu mulai mengendap dan teh itu menjadi sangat cerah ya. Pada saat cerah maka kita baru tahu teh itu kayak apa ya. Nah ini dari salah satu orang hebat ya. Apakah jalan kebudayaan itu tidak lain adalah dari mengenal diri kita sendiri gitu ya. Apakah mengenal diri kita sendiri tidak lain adalah anatta, ya, melupakan bahwa kita ini adalah si Steve, ya, si Joni, si Rita, kayak gitu ya. Dan apakah akibat dari ketika kita lepas dari diri kita akan mendapatkan pencerahan ya teman-teman. Bukan hanya pada saat duduk, tetapi apapun yang kita lakukan itu akan buat kita tercerahkan. Ya. Nah akhirnya ini adalah orang yang sangat saya kagumi, ya, dan dia berkata, tubuh ini bukan aku. Aku tidak dibatasi oleh tubuh ini, aku hidup tanpa batas. Aku tidak pernah dilahirkan dan tidak pernah mati. Ya. Lihatlah lautan dan langit yang dipenuhi bintang, manifestasi dari pikiranku yang menakjubkan. Sejak dulu aku sudah bebas, kelahiran dan kematian hanyalah pintu, ya, ambang dalam perjalanan kita ya. Adalah sekedar permainan petak umpet, jadi tertawalah bersamaku, genggamlah tanganku, marilah kita ucapkan selamat tinggal untuk segera bertemu kembali ya. Kita bertemu hari ini, kita akan bertemu lagi esok, kita akan bertemu di intinya, bukan di kulitnya. Setiap saat kita bertemu satu sama lain dalam segala bentuk kehidupan dari Thich Nhat Hanh ya teman-teman. Jadi menurut guru Buddhis lupa saya namanya di Amerika, dia mengatakan bahwa setiap detik kita lahir dan setiap detik kita meninggal dan kemudian kita lahir lagi, itulah kita gitu ya. Jadi kita ini bukanlah sesuatu yang kita anggap ada terus gitu, yang membuat kita keliru ya, tidak sadar bahwa kita ini anatta. Nah, teman-teman, itu aja sharing saya ya. Dan terima kasih. Namo pasti luar biasa. Sungguh banyak hal yang bisa kita pelajari bahwa hidup ini adalah tidak pasti, bahwa
Pak Steve menekankan bahwa ada 3 tips. Ada 3 tips Bapak Ibu yang menuju kebebasan sepenuhnya. Yang pertama itu adalah membaca buku Buddhis dengan sungguh-sungguh, diskusi dengan guru yang mengerti, dan yang ketiga itu yang paling penting untuk kita itu adalah meditasi setiap pagi dan malam, atau lebih tepatnya setiap kalau ada waktu meditasi, ataupun lebih tepatnya mungkin awareness ya, kita aware setiap waktu. Jadi itulah meditasi setiap waktu di setiap kegiatan kita, begitu ya Pak Steve. Betul. Nah, lalu baik, terima kasih Pak Steve sharing hari ini. Kita juga banyak mendapatkan, dan setiap Pak Steve sharing itu saya selalu banyak dapat hal. Dapat Kronos hari ini, dan dapat dongeng-dongeng yang baru nih. Nah, baik, berikutnya mungkin ke Bante Teja. Silakan Bante. Selamat malam Bante. Nah, Bante sedang di perjalanan dan Bante mohon pencerahan dan mohon lanjutan dari Pak Steve yang sudah mengajarkan tentang Atta Anatta, mungkin tips dari Bante bagaimana kita bisa bebas sepenuhnya, bebas dari dosa, loba, dan moha. Silakan Bante. Baik, terima kasih untuk waktu yang telah diberikan. Jadi tadi saya sudah mengikuti juga dari awal, dan itu hal yang sangat luar biasa dari tips yang telah memaparkan dengan jelas, dengan gamblang. Ibaratkan hari ini kita mendapatkan lentera cahaya untuk kita menjalani hidup dengan lebih baik dari kondisi yang tadi kita sampaikan. Dan tentunya semuanya akhirnya kembali kepada diri kita sendiri. Kita bisa menerima atau tidak, dan kemudian setelah itu bisa mempraktekkan atau tidak, mau mempraktekkan atau tidak. Nah, jadi saya juga akan menyampaikan dari sudut pandang yang berbeda, karena bisa diistilahkan kita ini tujuannya untuk mencapai kebahagiaan, mencapai kebebasan, mencapai kesempurnaan. Kita bisa melalui berbagai macam cara untuk menempuh menuju pada tujuan itu. Makanya di beberapa kesempatan selalu saya sampaikan, kita berbicara dhamma ini sebenarnya berbicara tentang kehidupan, tentang apa yang menjadi tujuan hidup kita. Jadi kita harus memang pastikan tujuan kehidupan kita itu apa. Dan kemudian sadarilah apa yang harus kita lakukan sekarang untuk kita proses saat ini, sekarang ini, menuju pada tujuan kita. Walaupun kita memiliki tujuan yang baik, yang luhur, yang mulia sekalipun, kalau kita tidak proses dengan benar, maka kita tidak akan bisa mencapai itu. Terima kasih Pak Steve yang menyampaikan pemaparan kepada kita. Dan juga saya tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada tim DSO, Ibu Bapak Saudara sekalian, para donatur yang selama ini juga memberikan dukungan luar biasa untuk keberlangsungan dari DSO ini. Dan terutama juga tim yang terus gigih memberikan pencerahan-pencerahan dari narasumber, sehingga walaupun kondisinya sudah normal, DSO tetap bisa memberikan manfaat bagi semuanya. Ibu, Bapak, Saudara-saudara sekalian, dan saat ini kami dalam proses perjalanan. Ini juga perjalanan hidup, tapi juga perjalanan yang nyata dari sepulang dari mengikuti ITC menuju ke Banyuwangi. Perjalanan menuju satu tempat, dan ini juga perjalanan hidup untuk mencapai proses tujuan kehidupan ini. Dan selama beberapa hari di sana, ya, karena memang sulit untuk mendapatkan waktu seperti itu, maka selama ada di sana saya manfaatkan untuk juga kembalikan kepada diri kita sendiri. Pagi-pagi saya sudah biasanya dengan teman-teman yang lain buat GPS, camping pagi sore,
pagi ikut, sore ikut, tapi waktu di sana saya lebih banyak waktunya gunakan untuk pagi-pagi di pelataran Candi Agung Borobudur untuk bermeditasi. Nanti malamnya selesai ada kegiatan PC, kami juga masih meluangkan waktu untuk duduk di pelataran Candi Agung Borobudur biasanya sampai menjelang pagi. Jadi ada waktu yang benar-benar bisa kita manfaatkan karena ya, ada banyak moto dari masing-masing orang. Ada yang mengatakan waktu itu adalah ilmu, ada juga yang mengatakan waktu itu adalah uang, ada juga yang mengatakan waktu itu adalah kebajikan. Jadi bagi orang yang berilmu, mencintai ilmu, waktu adalah ilmu, jadi dia terus belajar dan terus belajar. Nah, waktu adalah uang ya, karena dia berpikir ya kita membutuhkan itu, sehingga pagi, siang, sore, malam kalau membicarakan tentang masalah itu dia akan ada waktu. Kalau untuk bukan itu ya dia tidak. Nah, bagi orang-orang yang bijaksana tentunya waktu adalah kebajikan. Karena dalam pendidikan dan kita itu disampaikan bahwa kita memiliki wajah cantik, suara merdu, kemolekan, ketampanan, memiliki apa kekayaan, kedudukan, kekuasaan, nama, pengikut, semuanya itu diperoleh karena buah dari yang kita lakukan. Mau kita ketemu dengan guru-guru yang baik, teman yang baik, keluarga yang baik, usaha semua apapun yang kita kerjakan berjalan dengan baik, dengan lancar, dengan sukses, semuanya juga diperoleh karena buah dari kebajikan yang dilakukan. Katakan pula bahwa hidup saat ini bahagia, masuk surga, atau bahkan mencapai kesempurnaan, itu semua diperoleh karena buah dari kebajikan. Tapi kalau kita kembali, apakah kita sebagai umat Buddha ini benar-benar yakin dengan hukum tabur tuai sebab dan akibat? Terkadang kita ini waktu-waktu tertentu kita tidak ingat atau tidak begitu yakin dengan hukum itu. Maka pada saat seseorang mengalami penderitaan, ya dia berusaha untuk menghindar atau berusaha untuk mencari kambing hitam atas penderitaan apapun yang dialami. Padahal kalau ditanya ya itu tanamannya siapa, sehingga kita menerima akibat. Ya, kalau untuk hal-hal yang baik, ya saya rasa tidak ada yang mempermasalahkan. Jikalau seseorang itu memetik sesuatu yang buruk, ya itu baru menimbulkan permasalahan. Nah, di dalam perjalanan tadi malam, sempat keliling, mengelilingi pelataran candi, dan ternyata sangat jauh sekali. Ini saya mengingat tentang perjalanan kehidupan ini juga begitu panjang dan jauhnya perjalanan ini, rasa-rasanya tak berujung. Tapi ya kita harus terus melangkah, sampai kapan kita melangkah kita belum tahu. Yang pastinya kita telah memberikan, mengupayakan yang terbaik yang bisa kita lakukan sebagai proses kehidupan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Karena begitu kita diam di tempat, ya kita tidak akan bisa sampai pada tujuan. Atau kita terjatuh dan kemudian tidak mau bangkit. Nah, lebih-lebih itu juga tidak akan bisa menjadi lebih baik. Atau kita jalan di tempat, ya kita tidak akan beranjak dari tempat semula. Nah, untuk konsisten kita memegang teguh Dhamma, ajaran Buddha ini bukan hal yang mudah. Apalagi dikala berbagai macam penderitaan-penderitaan kita alami. Sudah sering baca parita, kita sering pergi ke wihara, seperti yang tadi Pak sampaikan. Kita sudah membaca-baca buku Dhamma, kita sudah mengunjungi para petapa, para biku untuk membahas Dhamma, kenal banyak biku, bahkan punya kartu keanggotaan meditasi, tapi ternyata tetap saja kita tidak bebas dari penderitaan. Jadi pada saat kita sudah merasakan melakukan itu semua, tapi ternyata kita tetap
belum bebas dari penderitaan, makanya kita juga semakin menderita. Mana buktinya kalau ternyata hukum karma itu ada. Saya sudah melakukan hal yang terbaik yang selama ini yang kita lakukan seperti saran-saran dari semuanya guru atau orang-orang bijaksana sampaikan. Tapi buktinya saya tetap mengalami itu. Jadi seolah-olah menganggap bahwa apa yang dilakukan ini tidak bermanfaat, padahal ada kalanya seseorang tidak bisa lari, tidak bisa sembunyi dari akibat buah karma yang waktunya matang. Jadi sesakti-saktinya orang masih sakti dari hukum karma. Kalau memang sudah waktunya matang, tidak bisa lari, tidak bisa sembunyi, tidak bisa menghindari. Jangankan kita, guru agung kita sendiri juga mengalami hal demikian, walaupun kondisinya berbeda. Kalau beliau kan ya tidak terkondisi lagi untuk membalas dan lain sebagainya. Tapi kalau kita yang masih belajar, yang masih butuh jana, ya gergetan, kadang-kadang sudah nggak ingat lagi tentang agama, berpikir untuk bahkan sampai membalas dari apa yang diterimanya perlakuan dari orang lain pada kita. Itu kan akan menimbulkan permasalahan-permasalahan baru. Ada masalah tapi tidak diselesaikan dengan bijaksana. Nah, tadi pagi waktu di dalam perjalanan itu juga saya ngobrol waktu GPS saya sempat baru bergabung di jam hampir 7 begitu setelah saya selesai meditasi. Nah, ada yang menyampaikan begini, kalau tadi Pak saya sampaikan tentang Deus, tentang dewa, dewa, saya sangat tertarik sekali dengan cerita-cerita demikian, apalagi cerita-cerita sejarah tentang kerajaan-kerajaan dulu gitu. Saya sangat tertarik. Semoga nanti ada waktu untuk cerita-cerita lebih lanjut tentang dewa-dewa, Deus dan lain sebagainya. Nah, tadi saya waktu di dalam perjalanan selesai chanting di pasaran Candi Borobudur, itu ada yang Umat sampaikan, Bante, teman saya ini sampaikan, kalau saya ini terlalu terikat, terlalu melekat kegiatan yang dilakukan untuk chanting pagi, chanting sore, kemudian dianjurkan untuk berdana, dianjurkan untuk melakukan perbuatan begini dan begitu sesuai dengan agama. Katanya saya ini sangat terikat, saya melekat. Teman saya ini menyarankan untuk menikmati hidup, jalan-jalan dan sebagainya. Itu bagaimana, Pak? Nah, kemudian saya bilang, kita harus sadar sepenuhnya diri kita ini sudah bebas atau belum. Kalau belum bebas, sadarilah bahwa memang kita ini belum bebas. Jadi kalau kita belum bebas merasa diri kita sudah bebas, nah ini yang orang yang benar-benar tidak mengetahui kondisi dirinya. Jadi kalau kita berbicara dhamma, menyadari sepenuhnya kondisi kita bahwa seperti inilah saya, kondisi kehidupan saya, penderitaan dalam hidup saya menyadari saya ini dalam kondisi kehidupan yang belum terbebas. Sehingga karena menyadari itu, kita berupaya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang menjadi kondisi untuk tercapainya kebebasan itu. Jadi jangan dianggap apa yang kita perbuat yang baik-baik itu sebuah keterikatan, kemelekatan, padahal sebenarnya kita sendiri memang belum terbebas. Kalau ada orang yang berpikirnya demikian, ya saya rasa dia tidak mengetahui tentang kondisi dirinya dan dia tidak akan benar-benar memperoleh kebebasan kalau dia tidak menyadari bahwa dirinya sendiri juga belum terbebas. Dan bahkan mungkin dia berpikir, kalau pada saat misalnya kita jalan, begitu kita melihat ini, melihat itu, mendengar ini, mendengar itu, saya ingin melihat, saya ingin mendengar. Nah, itu yang
akan menimbulkan penderitaan sebenarnya. Ingin melihat yang bagus-bagus, mendengar yang bagus-bagus, dan lain sebagainya. Sebagai kontak indera kita dengan objek-objek yang ada di luar kita. Ya, kesenangan-kesenangan indriawi duniawi yang setelah kontak kan ada upaya untuk menikmati lagi. Ada keterikatan untuk menikmati apa yang membuat dia senang. Nah, ini sebenarnya yang menimbulkan penderitaan itu. Jadi pada saat misalnya kita berjalan-jalan melihat sesuatu, keinginan itu adalah penderitaan. Dan itu yang tidak boleh dilekati. Jangan membiasakan diri kita untuk setiap apapun yang kontak dengan indera kita untuk kemudian kita berupaya mendapatkan, memperoleh. Padahal itu semuanya bukan menuju pada pembebasan. Cuma sementara dia akan terbebas karena keinginannya tadi bisa terpenuhi. Tapi kebebasannya itu hanya sementara. Menimbulkan penderitaan baru pada saat apa yang dimiliki, apa yang dipunyai, baik orang atau barang, yang kemudian menimbulkan kecintaan, menimbulkan keterikatan, kemelekat, di situ mengalami perubahan. Di situ mengalami kerusakan dan bahkan mengalami hancur. Nah, itu akan menimbulkan penderitaan. Kalau dibilang seberapa banyak barang atau orang-orang yang kita cintai, yang kita sayang, dan dari itulah membuat kita itu meratapi bersedih. Tiap harus menerima, menyadari bahwa mereka mengalami kerusakan atau bahkan kehancuran, hilang atau yang meninggalkan atau budaya. Dan setiap ada yang harus rusak, berubah, kita sedih lagi. Melihat ada yang berubah tidak sesuai dengan keinginan kita sedih. Melihat apa barang yang kita miliki hilang, kita sedih, nangis lagi, meratap lagi. Dan kalau kita lihat karena banyaknya yang kita lekati tadi, kita tiap hari akan diliputi oleh kesedihan, ratapan, tangisan karena barang-barang atau orang-orang yang begitu kita cintai, begitu kita sayang. Nah, maka karena itu harus kita menyadari diri kita sendiri telah bebas atau belum. Kalau diibaratkan, kita ini sedang menaiki perahu yang namanya kehidupan. Roda kehidupan terus berjalan. Nah, perahu kehidupan ini kita gunakan untuk menyeberang ke pantai seberang. Jalannya sudah ditunjukkan oleh guru agung kita. Dan kita tinggal menaiki perahu ini, kita terus kemudian mendayung mengarah pada tujuan kita. Nah, selama kita belum terbebas, pada saat kita masih di dalam perjalanan, di atas kapal tadi, di atas perahu tadi, teruslah mendayung dan jangan mengatakan bahwa ini perahu adalah keterikatan bagi saya, ini perahu adalah menimbulkan penderitaan bagi saya. Dan kemudian berpikir untuk meninggalkan perahu dengan terjun dari atas perahu. Padahal kita sadar kita ini tidak bisa berenang. Yang kemudian kita akan tenggelam. Teruslah berpegang teguh pada Dhamma. Apapun kondisi kita, baik atau tidak baik, tetaplah berpegang teguh pada Dhamma sampai akhirnya kita menuju pada tujuan. Begitu nanti kita sudah sampai pada tujuan, maka tentu kita menyadari kita telah bebas. Dan pada saat itulah kita tidak memerlukan sarana perahu dan kemudian kita berpikir untuk membawanya kemana-mana. Tidak memerlukan itu. Kalau kita masih terikat, melekat, ya berarti kita masih belum terbebas dan belum sampai. Kalau kita sudah sampai, ya kita tidak memerlukan itu semua. Jadi anggaplah bahwa waktu kehidupan yang kita miliki sekarang ini adalah sarana.
sarana untuk kita lewati proses menuju pada kehidupan kita. Anggaplah bahwa sarana apapun materi duniawi sebagai sarana untuk pembebasan kita tanpa kita harus terikat melekat dengan semua itu, karena akan menimbulkan penderitaan baru tadi dengan terikat dengan melekat. Anggaplah bahwa ilmu, pengetahuan, kebijaksanaan yang kita miliki itu juga sebagai sarana untuk pengisian semua kotoran-kotoran yang ada di dalam batin kita. Kesempatannya itu bukan nanti, tapi sekarang, saat ini, karena hidup ini tidak pasti. Kita sering menunda-nunda tentang hal itu. Ya nanti saya akan berubah Bante, nanti saya akan melakukan begini, nanti akan saya melakukan begitu, nanti kalau saya tua begini, begitu, dan lain sebagainya. Padahal kita tidak tahu apakah kita masih hidup sampai besok, atau bulan depan, tahun depan, atau sampai usia tua. Karena kita sering mendengar bahwa hidup ini tidak pasti. Tapi kematian itu adalah hal yang pasti di dalam kehidupan kita. Nah, maka jika kita berbicara Dhamma lebih mendalam lagi, kalau tadi mungkin kita berbicara tentang hal yang bersifat duniawi, ya, karena kalau kita mendapatkan itu semua akan membuat kita bebas dari penderitaan, tapi itu kebebasan sementara, karena memang orang hidup butuh sandang pangan papan, kita menderita kalau tidak mendapatkan itu. Dan kalaupun misalnya kita mendapatkan itu, ya kita bebas dari penderitaan itu, tapi bukan kebebasan yang kita bicarakan hari ini. Dan itulah yang membuat kita itu memfokuskan waktu kehidupan kita hanya untuk hal-hal demikian. Padahal penderitaan kita yang sesungguhnya, kebebasan kita yang sesungguhnya bukan itu. Tapi kita seolah-olah ya namanya materi, kedudukan, kekuasaan atau hal yang bersifat duniawi ini menjadi tujuan. Kekayaan menjadi tujuan karena kita berpikir bahwa kalau kita memiliki itu semua masalah dianggapnya beres. Nah, dalam hal-hal tertentu mungkin ya, tapi bukan pada akar masalah. Nah, maka coba kita masuk lebih lagi ke dalam tentang kondisi kehidupan kita yang saat ini. Kita punya kondisi karma baik terlahir sebagai manusia. Dan kita ini punya karma baik juga. Ketemu dengan ajaran Buddha, punya kesempatan praktekkan melaksanakan. Nah, maka sepatutnya kita tidak menyanyiakan kesempatan kehidupan kita ini. Walaupun kehidupan kita tidak pasti, setiap hari, setiap waktu kita berupaya untuk senantiasa melakukan yang terbaik yang bisa kita perbuat sesuai dengan Dhamma sebagai sarana kesempurnaan paramita yang tentunya ini menjadi sarana menuju pada kebahagiaan dan kebebasan. Karena selama nanti kita itu hanya mengurusi tentang materi duniawi atau mengurusi tentang masalah fisik kita, yang mana semuanya ini tidak akan mampu bersama, ya pada akhirnya kita tetap akan mengalami penderitaan karena itu tadi kita tidak menyelesaikan permasalahan pada akar permasalahan. Jadi penderitaan kita bukan karena kita itu punya jasmani kemudian mengalami tua, mengalami sakit dan mengalami kematian, bukan itu. Kalau kita hanya sakit kemudian pergi mencari dokter, kita bebas dari penyakitnya itu memang bisa, tapi tidak akan bebas dari kelahiran dan kematian kembali. Sampai kapan itu terjadi? Selama kita tidak menyelesaikan, tidak membebaskan batin kita dari noda-noda batin, dari kilesa sakit, dari kotoran sakit. Kita tetap mengalami kelahiran, kematian, kelahiran. Nah, maka cobalah sekarang kita bukan hanya mengurusin masalah hal yang di luar kita,
bukan hanya ngurusin tentang fisik kita, coba lebih banyak lagi untuk menyelesaikan akar pada permasalahan. Kita harus selalu bertanya pada diri kita sendiri. Selama kita mengenal agama, selama kita menjalani kehidupan ini, apakah kotoran batin kita bertambah ataukah berkurang? Nah, tadi sebelum kami berangkat pulang ini, kami sempat bertemu dengan beberapa umat, beberapa bante yang dia kenal seorang umat. Dia punya kartu member meditasi. Dan itu membuat saya tidak nyaman. Dia pergi ke sana kemari keliling dunia untuk menemukan guru-guru meditasi dan bahkan punya kartu khasnya tadi. Kegiatan di sana dapat kartu khasnya untuk meditasi pipa. Tapi dia mengalami penderitaan dalam hidupnya dan ternyata walaupun sudah meditasi tadi tidak menyelesaikan permasalahan. Jadi seolah-olah saya ini merasa apa benar sih dengan meditasi, dengan mempraktikkan itu tidak ada membawa pada kebebasan. Yang selama ini saya yakin bahwa itu adalah cara yang tepat yang membawa hasil langsung pada kebahagiaan. Tapi ini orang kenapa kok tidak? Ataukah hanya meditasi untuk mengumpulkan kartu keanggotaan atau memang benar-benar meditasi? Kalau memang benar-benar meditasi, pasti sedikit ataupun banyak manfaat pasti dirasakan. Sedikit banyak kotoran-kotoran batinnya mampu dia kikis karena kebijaksanaannya berkembang dengan baik. Tetapi kalau dia tidak melakukan dengan benar, dia tidak akan bisa menjadikan dirinya lebih baik dan juga kotoran batinnya tidak akan berkurang. Nah, kita berbicara untuk bagaimana memadamkan panca kanda, rupa kanda, wedana kanda, sanya kanda, sangsara kanda, winyana kanda. Nah, bahasa-bahasa ini saya rasa semua umat, terutama di para yogi, para meditator, sering mengenal, sering mendengar. Dan kalau kita meditasi tidak mengetahui itu, ya meditasi kita rasanya bohong-bohongan juga. Nah, jadi yang harus kita ketahui bahwa untuk kita mampu membebaskan diri kita mencapai ke sempurnaan sempurna tadi adalah dengan menembus empat kebenaran dia. Jadi bagaimanapun kita membicarakan harus bisa menembus itu. Baru nanti kita bisa mencapai kebebasan sempurna. Mengenali diri kita sendiri. Nah, ini kondisinya bagaimana, batinnya kayak apa. Kalau memang batinnya penuh noda batin, akuilah sebagai orang yang masih diliputi kotoran batin. Kalau tidak mengenali dirinya sendiri, berarti kita sudah gagal dalam upayanya mencapai kebebasan. Jadi kalau seorang dokter, ya dia pasti harus mengetahui penyakit yang diderita oleh pasiennya sebelum dia menyimpulkan, sebelum beliaunya mengambil langkah untuk memberikan obat kepada pasiennya. Jadi tidak setelah ada orang sakit langsung dihajar kontek dikasih obat, bukan begitu, tapi ada langkah-langkah yang harus ditempuh. Makanya kalau bisa dikatakan guru agung kita sama Sang Buddha, guru para dewa dan manusia yang mengajarkan agama ini, beliau bisa dikatakan sebagai seorang dokter yang sangat mahir di bidang menyelesaikan masalah sampai akar permasalahan dan mengetahui penyakit pasiennya. Oh ini ringan, oh ini sedang, oh ini berat. Kalau nanti dikasih obat begini, obat itu, dia akan mencapai pembebasan begini, sembuh seperti ini, sembuh seperti itu.
Jadi beliau mengetahui kondisi itu. Kalau saya kasih contoh begini, perumpamaan begini, dia nanti bisa bebas dari kotoran-kotoran batin. Guru Agung kita bisa mengetahui itu. Makanya kalau bisa dikatakan beliau telah melakukan obat yang sangat mujarab untuk membebaskan kita dari sengsara. Sama mengenali tentang diri kita sendiri, kita ini sudah bebas atau belum, bahagia atau menderita. Kalau bahagia, bahagianya kayak apa? Jadi jangan sampai kita merasa sudah bahagia, tapi ternyata itu hanyalah kebahagiaan sementara, kebahagiaan semu. Padahal Guru Agung kita juga sudah sampaikan, kita harus bisa mengorbankan kebahagiaan yang kecil untuk memperoleh kebahagiaan yang lebih besar, lebih besar. Makanya kebahagiaan yang tertinggi di dalam ajaran Buddha itu adalah realisasi kebahagiaan tertinggi nibbana. Nah, maka langkah pertama tadi mengenali kondisi batin kita. Kita ini seperti apa. Dan yang kedua, mengetahui tentang kondisi sebab-sebab yang membuat kita ini menderita. Oh, batin saya menderita karena ini ya. Karena itu. Akui saja, tidak apa-apa. Kalau kita menolak kita ini tidak menderita, kita tidak mengakui bahwa ini yang menyebabkan kita menderita, kita sudah gagal. Jadi kalau sakit, akuilah bahwa diri kita ini yang menjadi sebab saya sakit. Nah, kalau sudah tahu sebabnya, ini yang harus kita selesaikan. Kita harus kikis sampai akhir, sampai bebas dari penderitaan itu. Tapi ini kan berbicara teori itu kan terkadang kita berbicara idealnya. Pada kenyataannya, terkadang kita dihadapkan pada peristiwa yang membuat kita lupa tentang dhamma, lupa tentang jalan kebebasan. Sehingga yang harusnya dilepaskan malah dilekati, yang harusnya itu dikikis malah dicari. Sehingga kita bukan bebas dari penderitaan, tapi malah semakin menderita, semakin menderita. Maka dari itu Ibu Asa sekalian, coba kita mengetahui apa yang membuat kita menderita tadi dan kemudian sekian, semoga saya mendapatkan lebih banyak dari apa yang saya berikan. Dengan saya memberikan ini, semoga saya menjadi konglomerat dalam kehidupan yang akan datang, semoga terlahir di dalam keluarga kaya raya dan lain sebagainya. Yang artinya memberi dengan keserakahan, memberi dengan harapan-harapan yang membuat dirinya malah juga menderita. Makanya di sini disampaikan yang tertinggi dari sebuah bentuk pemberian tadi adalah belajar melepas. Maka yang sudah sungguh indah, sungguh bahagia itu tanpa keserakahan. Di antara orang-orang yang hidup dengan keserakahan, kita hidup bahagia. Maka pada saat kita melihat ke dalam, kalau kita berbicara tentang kondisi fisik, semua orang fisiknya, jasmaninya, rupanya terbuat dari cuma bungkusnya tidak sama. Jalan kehidupannya bisa saja berbeda, tapi yang dituju sama. Kayak misalnya para biku menjalani hidup sebagai seorang biku ya. Para umat menjalani kehidupannya sebagai umat perumahan. Itu kan pilihannya masing-masing. Dengan konsekuensi yang harus dijalani masing-masing juga. Ada suka-sukanya juga. Mau menjadi biku ataupun menjadi rumah tangga. Tapi kita berpedoman teguh pada zaman. Dan kalau kita mengingat di ajaran-ajaran tentang Buddha, di kitab-kitab komentar, banyak sekali ada kata-kata, banyak sekali para perumah tangga di zaman itu. Setelah dhamma disampaikan, mereka memiliki keyakinan yang kokoh pada tirasana. Mereka bisa mencapai tingkatan sutapana sagadatam atau bahkan yang langsung selesai mendengarkan dhamma, mereka mencapai kesucian tertinggi dan menghadap Sang Buddha untuk
kita habiskan menjadi biku. Yang artinya bahwa semuanya punya kondisi untuk mencapai pembebasan, mau berumah tangga ataupun yang tidak berumah tangga. Dengan kebajikan-kebajikan yang pernah dipupuk, paramita-paramita yang telah dilakukan dari waktu ke waktu, dari kehidupan ke kehidupan. Begitu saat ini ketemu Dhamma, ya kemudian ketemu guru yang bijak yang kemudian bisa membuka dengan mudah pikiran kita, akhirnya bisa kita mencapai seperti yang tadi saya sampaikan. Nah, maka mari kita semuanya mencoba masuk ke dalam, supaya juga kita tidak terombang-ambing oleh perasaan dan tidak selalu terjebak dalam kehidupan masa lalu, masa yang sudah kita lewati, yang sudah kita jalani. Dan tidak terlalu mengkhawatirkan, mencemaskan, bahkan sampai stres tentang kehidupan yang akan datang. Berkenaan dengan perasaan supaya tidak terombang-ambing, ya fokus pada tujuan dan jalani kehidupan sekarang. Masalah suka, tidak suka, bahagia, menderita itu hanya sebuah perasaan yang butuh proses dalam, butuh proses dalam. Ya sadari, ketahui saja, tidak harus kita merespon untuk terus kita berjalan Dhamma sampai akhirnya kita berjalan. Dan kalaupun misalnya kita harus ingatlah tentang Buddha, tentang Dhamma, tentang Sangha. Ingatlah tentang tujuan kehidupan kita, ingatlah tentang apa yang harus kita lakukan. Dan tentu saja, seperti yang juga tadi akan saya sampaikan, kita memiliki tujuan yang sama, tapi kita bisa melalui berbagai macam cara untuk bisa mencapai tujuan pembebasan. Di beberapa kesempatan saya sampaikan, seberapa banyak sih masalah yang kita hadapi? Wih, banyak sekali, Bante. Dan Dhamma, ajaran Sang Buddha, memberikan ribuan solusi untuk menyelesaikannya. Masalahnya berapa ribu? Banyaknya itu berapa? Jadi kalau kita bisa ngomong seperti itu, Sang Buddha setiap ketemu dengan seseorang atau kelompok orang, beliau akan menyampaikan Dhamma sesuai dengan kemampuan orang itu untuk mencerna, untuk menangkap, dan kemudian mereka bisa mencapai tingkatan-tingkatan tertentu. Nanti pergi ke suatu tempat juga demikian, menyampaikan sesuai dengan kemampuan pendengarnya. Mereka punya permasalahan-permasalahan, dan solusi-solusinya selalu disampaikan sesuai dengan kemampuan dari orang yang mendengarkan. Itu hebatnya guru. Maka kalau kita bisa diibaratkan, saya punya 100 permasalahan, nanti 1000 jalan keluar disampaikan. Saya punya 1000 permasalahan, nanti. Nah, kalau bisa dikatakan 84.000 pokok ajaran ini solusinya. Tinggal kita mengetahui satu jalan, dan jalanilah jalan yang sudah kita ketahui itu. Makanya kalau ada beberapa orang bertanya, nanti setelah saya mengenal Dhamma ini, Dhamma mana dulu yang akan saya praktekkan? Ya, harus dimulai, diawali dari diri kita sendiri, dari apa yang telah kita ketahui saat sekarang. Itulah yang harus kita praktekkan. Dan tentunya dengan cara seperti itu kita tidak akan menyanyiakan waktu kehidupan kita. Nah, waktu terus berlalu, tidak bisa digantikan, yang bisa kita lakukan terus berproses ke arah perjalanan waktu untuk kita menjadikan kita menjadi lebih baik dengan cara pengisian kotoran batin kita. Karena apa? Perbuatan kita cerminan dari kualitas batin kita. Jika kualitas batin kita buruk, maka perbuatan kita pun juga buruk. Tapi dikala memiliki kualitas batin yang baik, yang kebijaksanaannya telah tumbuh, pengikisan kotoran batinnya telah dilakukan, maka semakin baik perbuatan yang dilakukan. Semoga kita semuanya mampu mengetahui itu tentang
pancakanda tadi, dan kemudian setelah mengetahui itu ya sadari, ketahui, dan padam. Maka pada saat kita mampu menghadapkan pancakanda, disitulah kebahagiaan, kebebasan tertinggi. Dan saya menyampaikan ini bukan berarti saya sudah sampai, tapi kita ayo bersama-sama belajar Dhamma. Mari kita bersama-sama mempraktekkan, melaksanakan Dhamma dalam kehidupan kita masing-masing. Semoga apa yang sedikit saya sampaikan ini bisa melengkapi, menambah dari apa yang tadi saya sampaikan ya. Dan saya juga sampaikan banyak terima kasih kepada yang saat ini bisa memberikan pencerahan-pencerahan bagi semuanya juga untuk menambah pengetahuan kita supaya menjadi lebih luas. Kenapa? Dengan semakin kokohnya keyakinan kita, semakin luasnya pengetahuan kita, semakin mempermudah untuk kita menjalani kehidupan, semakin mempermudah kita untuk membuat kebajikan, menabur kebajikan, kebebasan, kebahagiaan yang akan kita dapat. Terima kasih dan semoga semuanya selalu sehat, selalu bahagia, dan tetap semangat belajar Dhamma, mempraktikkan. Terima kasih. Anumodana, sadu, 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 anumodana Bante. Nah, sharing ini sungguh luar biasa. Bante banyak memberikan pencerahan kepada kita ya Bapak Ibu bahwa rutinitas itu justru saat ini kita justru banyak membawa kemelekatan, bukan pelepasan. Lalu harus melihat kepada segala sesuatu itu berubah. Jadi kita tidak boleh banyak melekati, baik melekati orang-orang, melekati barang-barang. Nah, semuanya itu harus dilepaskan, belajar untuk tidak melekat. Gitu. Nah, lalu kita juga harus mengetahui diri kita sudah terbebas atau belum. Kita saat ini berada di perahu yang namanya perahu kehidupan. Nah, jadi tujuannya adalah nibbana, tujuannya adalah kebahagiaan sejati. Saat ini kita sedang mengayun, gitu, mengayung, ya, mendayung terus. Lalu kita harus berusaha, begitu. Kita harus berusaha mengarungi samudra kehidupan ini. Nah, lalu banyak dan ingat tujuan kita. Kalau tujuan kita yang terbaik itu adalah kita terus berbuat kebajikan. Jadi dan kita harus ingat pada tujuan kita menamur kebajikan, benih kebajikan yang kelak akan membawa kita pada pencapaian nibbana, begitu. Nah, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada Pak Steve ataupun Bante Teja, kita persilakan dari Zoom untuk tanya langsung atau ketikkan pertanyaannya di YouTube dan di Zoom, nanti akan kami bantu bacakan. Nah, baik. Nah, kedua narasumber kita sangat sibuk sepertinya. Bante Teja juga di jalan, Pak Steve juga sedang di jalan ya, Pak Steve ya. Iya. Pak Steve nyetir atau enggak Pak Steve? Kalau nyetir mungkin ada pegangan untuk HP-nya. Oh begitu Pak Steve ya. Iya. Mungkin kita kedua narasumber kita sangat sibuk nih, keduanya mobil. Karena kita menyadari ya tadi kata Bante semuanya sedang offline, kita yang masih online begitu. Jadi harap maklum ya Pak Steve juga. Di tengah kesibukan Pak Steve juga meluangkan waktu untuk sharing bersama kita, sungguh luar biasa loh Pak Steve. Nah, mungkin pertanyaan dulu dari Andrew Yogianto kepada Bante dan Pak Steve. Mungkin ke Pak Steve dulu. Apakah hukum karma itu bisa disebut konsekuensi dari perbuatan yang saat berbuat jahat, maka konsekuensinya penderitaan, dan berbuat baik, maka konsekuensinya kebahagiaan? Silakan dulu, Pak Steve. Oke. Mestinya itu merupakan penjelasan yang sering ya kita dengar ya. Jadi kalau kita melakukan sesuatu maka kita menanggung akibatnya gitu ya. Nah, jadi
kalau kita melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan, maka hal yang tidak menyenangkan itu akan terjadi pada kita. Lah ya, itu. Nah, tapi pertanyaannya ini begini, pertanyaannya itu yang membuat saya jadi kepikiran gitu ya. Apakah itu akan membuat kita menderita? Gitu ya? Ada loh itu orang-orang yang yang melakukan yang enggak gitu ya. Tetapi ketika saatnya tiba bagi mereka untuk menanggung penderitaannya, mereka oke-oke aja. Jadi mereka terima aja. Jadi misalnya mereka menyakiti orang lain gitu ya, dan ketika mereka disakiti mereka menerima dan itu pasti sakit gitu ya. Cuman sepertinya kok orang-orang ini tidak begitu peduli gitu ya, tidak begitu peduli. Untuk kita yang lain, kita ini sudah nggak suka gitu ya, tapi untuk orang-orang ini kayaknya oke. Jadi dalam hal itu saya membedakan antara hal yang tidak menyenangkan dengan hal yang membuat kita menderita. Jadi contohnya itu salah satu orang yang sangat membela agamanya gitu ya, dan dia membunuh banyak sekali orang-orang yang melawan agamanya, dan sambil membunuh dia bilang bahwa dia siap untuk menerima apapun akibatnya gitu. Dan memang dia menerima akibatnya, dia disiksa dan lain-lain. Tapi pada saat dia disiksa itu pun gitu ya, dia senyum-senyum, senang-senang aja. Nah itu adalah apa yang dia alami dalam kehidupan ini gitu. Nggak tahu nanti di kehidupan yang lalu. Jadi semoga jawabannya membingungkan. Ya mungkin Pak Steve mungkin harusnya karena tidak pasti begitu ya, pasti artinya hukum karma itu tidak pasti, kalau A maka A, B maka B, belum tentu Pak Steve, ya kan Pak Steve. Ya mungkin belum berbuah aja sih, mungkin karena pertanyaan ini mungkin sering berbuat jahat, penderitaan konsekuensinya benar, tapi masih ada orang yang masih bahagia, masih menikmati karma baiknya, ya karena karma buruknya belum berbuah aja begitu, dan karma baiknya masih terus berbuah. Mungkin begitu sih Pak Steve ya. Betul. Karena belum aja, jadi benihnya sedang ditanam tapi belum berbuah begitu. Nah, mungkin ke Bante, apakah bisa menggunakan kata konsekuensi ini untuk menjelaskan pada orang-orang yang tidak percaya hukum karma? Mungkin Ya, lebih universal begitu hukum karma. kalau kita di Buddhis ini kan ada 3 akar kejahatan ya, ada kebencian, keserakahan, dan kebodohan gitu ya. Jadi orang-orang yang bodoh bisa kita anggap seperti orang yang buta gitu. Jadi orang yang buta ini dia tidak tahu warna, mana yang benar, mana yang salah, mana yang membutuhkan penderitaan, mana yang membutuhkan kebahagiaan. Dan dia punya pikiran bahwa selama perbuatannya belum berbuah, selama perbuatan buruknya itu belum berbuah, dia menganggap itu adalah hal yang manis. Makanya kan mungkin happy-happy saja. Atau pada saat mengalami penderitaan pun dia happy-happy saja karena ketidaktahuannya. Nah, kenapa kok dia merasa happy-happy? Karena dia merasa benar tadi. Makanya di dalam satu Dhammapada yang mengatakan bahwa apabila seseorang memiliki pandangan bahwa benar dianggap salah, salah dianggap benar, kebahagiaan dianggap penderitaan, penderitaan dianggap kebahagiaan. Nah, orang seperti ini tidak akan menemukan kebenaran dan dia tidak akan memperoleh kebahagiaan. Tapi kalau ada seseorang yang memiliki pandangan benar ada benar, salah adalah salah, kebahagiaan adalah kebahagiaan, penderitaan adalah penderitaan, orang yang memiliki pandangan benar demikian, dia akan memperoleh kebenaran dan memperoleh kebahagiaan. Nah, kita ini jenis orang yang seperti apa dan bagaimana? Karena pada saat kita berbuat buruk, selama karma baik kita masih selama karma baik kita masih berbuah, karma buruknya ini belum berakibat, sehingga dia punya pandangan begitu nikmatnya karma buruk saya, perbuatan buruk. Buktinya saya sekarang happy. Padahal itu adalah akibat dari perbuatan baik yang waktunya masa.
Tapi pada saat nanti dia sudah berbuat baik, tapi dia menderita, dia beranggapan bahwa tidak ada manfaatnya dia berbuat baik. Buktinya saya menderita, gitu kan. Padahal bahagia ataupun penderita tadi buah dari apa yang dia perbuat sendiri. Itu bukan ujian, itu bukan cobaan, itu bukan hukuman dari siapapun, tapi itu adalah akibat dari perbuatan yang telah diperbuatnya. Nah, ini contohnya kita sendirilah. Dalam kehidupan sehari-hari, hari ini kita sudah berbuat buruk apa coba? Misalnya kita hari ini berbohong nih, sama orang tua atau sama pasangan. Padahal HP-nya memang dimatikan tapi ngomong lopet misalnya. Kita deg-degan enggak? Kita khawatir enggak? Jangan-jangan dia tahu kalau saya bohong. Jadi kita sendiri sudah tidak nyaman sebenarnya. Pada saat kita mengingat kita telah membohongi atau berbicara tidak benar tadi, atau menipu, kita sudah tidak bahagia. Dan lebih menderita pada saat ternyata memang ketahuan bahwa kita bohongin dia, mungkin terjadi gegeran gitu kan. Itu akibat dari kita salah satunya hanya berbohong saja. Jadi perbuatan buruk yang pernah kita lakukan ini, setelah kita lakukan ini, tidak harus selalu menunggu nanti. Kalau kita ingat kita telah berbuat buruk, kita akhirnya menderita, menyesali, bahkan mungkin meratapi. Ya, kalau tahu akibatnya begini, tadi saya tidak akan berbuat begitu, gitu kan. Nah, jadi kalau kita berbuat sesuatu ya harus berani dengan konsekuensi yang akan diterimanya. Kita coba tarik ke belakang kepada kehidupan di zamannya Sang Buddha. Sang Buddha dikatakan guru para dewa dan manusia yang mengetahui 31 alam kehidupan ini. Ada lingkaran kelahiran kematian di alam semesta ini. Tapi selama muridnya belum mengetahui, beliau diam aja, tidak menceritakan itu. Tapi setelah ada muridnya mengetahui, loh kok ada makhluk-makhluk begini? Oh iya, kenapa dia lahir seperti itu dalam bentuk seperti itu karena akibat dari perbuatan dulunya dia melakukan begini-begini. Makanya akibatnya seperti itu. Kenapa sekarang hidupnya susah sulit? Oh, dia dulu kehidupan dulunya demikian, melakukan begini begitu, makanya kehidupannya saat ini seperti itu. Kenapa kok dia bisa terlahir di alam bahagia? Oh, di dalam kehidupannya dulu dia sering melakukan kebajikan demikian yang mengakibatkan dia terlahir di alam itu. Jadi setelah ada yang mengetahui, melihat itu, baru beliaunya itu jelaskan, sampaikan. Nah, kalau kita membicarakan yang orang lain tidak ketahui, nanti dikiranya itu kita apa ya bahasanya masyarakatnya gegabus, apa berbohong atau ngibul atau apa ya. Jadi lebih baik kita diam saja daripada kita membicarakan yang orang lain tidak ketahui. Nah, kalau ada yang mengetahui baru kita mungkin berbicara tentang itu. Atau ya kita tidak perlu membicarakan tentang itu juga. Ya. Kalaupun kita tahu pun kita tidak membicarakan. Kecuali ya kalau memang ada yang mempertanyakan. Karena ya itu tadi, apa yang kita tahu belum tentu diketahui oleh orang lain. Tentang kondisi keberadaan makhluk-makhluk yang lain maksudnya. Tapi kalau tentang dhamma ini tentunya pada saat ada orang lain mau bertanya, mau mengetahui, ya kita sampaikan, kita uraikan. Supaya mengetahui bahwa ini loh konsekuensi dari sebuah perbuatan yang kita perbuat. Kita mengenal ya kama yoni, kama madu, kama pacaran. Kita lahir, berkerabat, tergantung pada perbuatan-perbuatan kita sendiri. Kita menerima, kita mewarisi akibat dari perbuatan-perbuatan kita sendiri. Baik ataupun buruk perbuatan kita, kita sendirilah yang akan menerima akibat dari perbuatan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bante. Mungkin pertanyaan terakhir, mohon maaf ya Bapak Ibu, mungkin tidak bisa semua pertanyaan, dan mungkin Pak Steve dan Bante mungkin tidak bisa banyak pertanyaan karena waktunya udah mulai
hampir selesai. Mungkin ini pertanyaan terakhir untuk kedua narasumber, mungkin ke Pak Steve dulu. Pak Steve, mungkin kalau bagaimana sih Pak Steve kita mengurangi dosa, loba, dan moha kita di kehidupan sehari-hari begitu loh Pak Steve. Teorinya mungkin kita tahu gitu, tapi implementasinya mungkin kita kurang begitu loh Pak Steve. Mungkin Pak Steve bagi tips sedikit Pak Steve bagaimana ketika Pak Steve dalam kehidupan sehari-hari itu sudah tidak terlalu terikat pada dosa, loba, dan moha. Silakan Pak Steve. Oke. Kedengaran ya suara saya ya? Kedengaran Pak Steve, silakan dilanjutkan. Oke. Jadi menurut psikologi, itu orang itu hanya bisa berpikir satu hal dalam suatu waktu. Artinya kalau kita sedang memikirkan kuda gitu ya, kita tidak bisa pada saat yang sama itu memikirkan tentang kambing gitu. Kalau kita memikirkan masalah, maka kita tidak bisa pada saat yang sama memikirkan solusi. Jadi artinya kita hanya bisa memikirkan satu hal saja. Nah, karena itulah maka kalau ini saya kasih dulu. Jadi kalau orang yang pesimis atau yang penuh dengan masalah, dia akan terus mikir masalah gitu ya. Dan makin lama dia makin pusing, makin lama makin pusing. Karena yang dia pikirkan adalah masalahnya. Mungkin kita pernah tahu ya orang-orang seperti itu ya. Setiap kali ketemu yang dia bicarakan masalah aja. Terus kemudian ketika tanya, terus solusinya apa? Kaget dia ya. Karena dia tidak terbiasa membicarakan solusi. Yang dia bicarakan adalah masalah kayak gitu. Nah sama, ketika kita memikirkan tentang apa yang kita inginkan terus menerus gitu ya, maka kesempatan bagi untuk melepaskan diri dari loba dosa moha itu kecil sekali gitu. Karena yang kita pikirkan adalah apa yang kita inginkan. Kenapa kita tidak mendapatkan apa yang dia dapatkan gitu ya? Kenapa dia dipuji padahal kita yang bekerja? Dan seterusnya dan banyak sekali yang kita yang kita pikirkan. Ketika kita tercengkeram gitu ya oleh oleh keinginan kita ya. Nah, dan itu kan banyak sekali ya. Begitu bangun kita langsung kepingin gitu ya. Kita bilang, aduh kok panas ya satu malam ya. Aduh kok perutku sakit ya. Aduh kok kok enggak begini ya. Aduh hari ini kok hari Senin ya. Terus mikir kayak gitu ya. Ketika kita mulai berpikir tentang itu, aduh saya bakal ketemu bos saya yang saya benci lagi. Aduh, nah ketika kita memikirkan itu, maka kita tenggelam ke dalam loba dosa moha. Nah jadi sebaiknya bagaimana? Sebaiknya begitu kita bangun, nomor satu menurut saya ya membiasakan diri. Itu untuk bersyukur. Thank you gitu ya. Thank you kita lahir satu hari lagi, masih ada kesempatan berbuat baik lagi gitu ya. Daripada diisi dengan komplain, daripada diisi dengan masalah, kita langsung mikir yang nyaman-nyaman. Kemudian yang kedua, kita kita menyebarkan berkat gitu ya kepada orang-orang sekeliling. Semoga tetangga saya bahagia hari ini. Semoga teman-teman bekerja saya bahagia semoga hari ini. Semoga saya berbahagia hari ini. Semoga ngomel-ngomel kemarin ya berbahagia hari ini kayak gitu. Jadi kita memenuhi pikiran kita yang negatif itu dengan yang positif-positif dulu. Nah, kayak gitu kira-kira Pak. Baik, terima kasih Pak Steve. Sedikit lagi boleh Pak Steve. Mungkin Pak Steve ketika positive vibes itu mungkin itu kan kita kategorinya positive vibes ya. Nah, ketika itu apakah justru kita melihat sesuatu itu udah berbeda begitu. Dan bagaimana kita bisa ke taraf seperti itu loh Pak Steve. Mungkin nggak semua orang bisa seperti itu. Masih orang banyak lebih fokus ke masalah semua itu. Iya. Ini pertanyaan yang bagus dan sekaligus susah gitu ya. Jadi artinya ada orang-orang yang punya habit gitu ya. Ini jadi kita masuk ke dalam habit gitu. Kebiasaan. Kalau kebiasaan kita adalah negatif ya, memang hampir seketika kita tenggelam ke dalam negatifan itu. Namun sekarang ini secara saintifik sudah diketahui bahwa
habit itu muncul karena trigger gitu ya. Misal, jadi artinya karena ada hal-hal yang memicu kita untuk melakukan habit itu. Dan karena itu kita ulangi berkali-kali, maka habit itu akhirnya tercipta gitu ya. Jadi misalnya begitu kita bangun, habit kita ya, itu adalah langsung gosok gigi gitu ya. Nah, gosok gigi itu bisa kita ciptakan habit itu dengan trigger, misalnya apa namanya, misalnya orang gitu ya. Jadi orang yang begitu bangun langsung minum, itu tadinya tidak minum gitu. Tapi karena disediakan air minum di sebelah tempat tidurnya, ya maka lama-lama, begitu dia bangun, maka dia melihat air dan kemudian dia minum. Sama, kalau kita bangun dan kemudian di sebelah kita itu ada buku Buddha misalnya ya, atau apa namanya patung dari Buddha yang mengingatkan, maka lama-lama seharusnya ya, walaupun tidak seketika, seharusnya lama-lama kita mulai bisa, iya Buddha ya, saya harus berterima kasih, saya harus memberkati orang-orang sekitar kita. Nah, jadi itu. Nah, mobil juga gitu ya. Mobil kalau ada, jangan digantungi kata-kata yang enggak gitu ya. Thank God it's Friday ya. Apa namanya, jengkel sama Monday, jadi yang disyukuri cuma hari Jumat. Enggak, diganti aja tulisannya gitu ya. Every day is a blessing, atau thank God it's Monday gitu, dan seterusnya. Jadi kita yang menyetel apa namanya, lingkungan kita sehingga kita tidak terbawa gitu, Teddy, oleh apa namanya, oleh habit yang negatif itu. Gitu kira-kira. Baik, terima kasih Pak Steve. Mungkin terakhir ke Bante, bagaimana Bante di kehidupan sehari-hari itu kita perumah tangga itu bisa lebih mengurangi dosa, loba, dan moha. Silakan Bante. Ya. Di dalam diri orang yang bermasalah, semuanya akan nampak salah di matanya. Ya sama seperti yang tadi sampaikan. Dan saya juga mengetahui, menyadari itu. Pada saat kita bermeditasi, baru kita akan mengetahui dengan jelas. Memang banyak sekali yang kita pikirkan. Banyak sekali yang kita pikirkan. Tapi sesungguhnya yang muncul itu hanya satu-satu. Tapi mungkin depet-depet karena buahnya akhirnya mungkin sepanjang hari, sepanjang waktu, atau bahkan sepanjang hidupnya itu banyak pikiran. Padahal kita tahu pikiran menjadi pemimpin pelopor pembentuknya. Coba kalau kita sudah dibentuk kondisi pikiran yang bermasalah, apapun menjadi bermasalah kan. Akhirnya membuat dirinya sendiri bermasalah, hidupnya menderita. Dan kalau sudah seperti itu dan disampaikan kepada orang lain, itu akan menimbulkan masalah bagi orang lain yang mungkin dalam kondisi kesadaran yang tidak bagus. Nah, jadi misalnya kita sudah pikirannya negatif, buruk, kemudian kita sampaikan melalui kata-kata kita. Ya orang yang diperlakukan dengan kata-kata yang tidak baik, ya dia tidak happy, dia bisa marah, dia bisa membalas. Tapi bagi orang yang memiliki kesadaran yang bagus, dia tidak akan terpengaruh itu. Sama seperti hanya orang menabur debu melawan angin, pasti akan kembali ke muka sendiri. Gitu. Nah, cara-cara yang tepat yang tahap demi tahap beberapa waktu yang lalu kami sampaikan. Misalnya kita ini sebagai umat Buddha kan disampaikan kemana kita harus memberi teladan yang subur seperti apa. Misalnya dari ukuran makanan yang sama 1 sendok. Dan ini kalau bisa, kalau bisa, harus ditanamkan tiap hari supaya menjadi sebuah kebiasaan dalam diri kita. Apapun yang kita dapatkan hari ini, apapun yang kita peroleh, sebelum kita menikmati, cobalah untuk berbagi dulu. Memberi kepada orang lain dulu. Sebelum kita memberi kepada orang lain, jangan pernah kita berpikir untuk menikmati terlebih dahulu. Ya mungkin kita berbagi sama pasangan kita. Kalau sama para Bante itu bagi, ini loh ada makanan kayaknya enak, berbagi. Itu happy sekali. Apa rasa enak yang seperti apa kalau kita bisa menikmati itu, tapi orang lain menderita melihat kita happy tapi dia kesusahan gitu kan. Nah, ada satu kebiasaan yang dari dulu, dari waktu saya masih umat itu, waktu masih kecil,
saya lakukan. Jadi misalnya saya memiliki, mohon maaf kalau dulu waktu masih kecil itu uang Rp100 itu masih besar waktu itu. Saya kalau punya uang 100 atau 200, kalau saya buat untuk membeli makanan kesukaan saya, keinginan saya, mungkin saya bisa menikmati itu. Tapi alangkah baiknya dan akan rasa bahagia itu muncul dikala saya bisa menggunakan uang yang sama untuk membelikan bakso gitu kan. Ada tukang parkir, ada teman, Pak, ayo Mas, ini sini. Kita beli bakso, makan bakso bareng-bareng gitu. Itu rasanya happy sekali. Makanya saya biasakan untuk kalau saya memiliki, ya saya ngajak mereka untuk menikmati itu bukan hanya makan makanan enak, tapi saya nikmati sendiri gitu kan. Nah, coba belajar seperti itu. Nah, memang latihannya tadi saya katakan, 1 sendok nasi. Kalau kita kasihkan ke binatang, memang itu sudah bagus, tidak bisa memberi gitu kan. Tapi kebajikannya kan tidak besar. Kalau kita memberi kepada manusia, apalagi manusia yang punya moral yang baik, kebajikannya lebih besar. Kalau pagi-pagi punya tekad, punya niat pergi ke wihara, dana 1 sendok nasi kepada Pak Samanera atau kepada biku, jasa kebajikannya lebih besar. Lebih-lebih kalau kita berpikir kepada sangga, Arya Samputi Sangga atau Arya Sangga, jasa kebajikannya lebih besar. Nah, kepada sangga yang dipimpin sendiri oleh Sang Buddha, baik yang mencapai kesucian atau yang belum mencapai kesucian, nah jasa kebajikannya lebih besar. Jadi kita melakukan itu mencari ladang yang subur, tapi dengan tujuan adalah untuk melepaskan, bukan untuk mendapatkan apa yang lebih banyak dari apa yang kita berikan. Lakukanlah yang terbaik yang bisa kita lakukan, tanpa kita harus melekat dengan hasilnya, tanpa kita harus mengkhawatirkan pada hasil. Karena tujuan kita adalah untuk melepaskan tadi, supaya akunya tidak muncul. Begitu. Nah, kemudian untuk misalnya kita mengalahkan kebencian. Seperti beberapa kesempatan saya sampaikan bahwa kita belajar dhamma ini untuk ke dalam, untuk menyembuhkan batin kita sendiri. Jadi setelah kita mengetahui kita menderita karena kebencian, kita memancarkan cita kasih. Bukan hanya kita ngomong semoga semua makhluk berbahagia, tapi ternyata kebencian dalam diri kita itu masih ada. Jadi cinta kasih itu harus benar-benar diterapkan dimulai dari diri kita sendiri supaya diri kita bebas dari penderitaan karena kebencian. Baru nanti tutur kata perilaku kita akan mencerminkan dari diri kita yang telah muncul berkembang cinta kasih. Dan untuk tumbuhnya kebijaksanaan, ya untuk membebaskan diri dari ketidaktahuan, banyak membaca, banyak diskusi, mengunjungi para petapa untuk membahas dhamma. Nah, seperti Pak tadi sampaikan bahwa ya berkumpul dengan teman-teman yang baik yang mengetahui dhamma sehingga kita akan tertular tentang kebijaksanaannya. Kalau kita ketemu dengan orang-orang yang tidak baik, bergaul dengan orang yang tidak baik, ya kita menjadi orang seperti itu malah tertular hal-hal yang seperti itu. Maka karena itulah kadang-kadang ya terpengaruh oleh kondisi pergaulan bagi orang-orang yang memang belum mapan. Tapi kalau memang batinnya sudah mapan, mau ketemu teman yang baik atau tidak baik, ya tetap dia akan menjadi orang yang baik, yang bisa membawa cahaya, membawa penerangan, membawa manfaat bagi semua orang yang baik atau tidak baik. Saya rasa seperti itu ya. Jadi langkah yang tepat untuk kita bebas dari ketidaktahuan, banyak membaca, banyak diskusi, dan yang kedua adalah belajarlah dari kehidupan yang ada di sekeliling kita. Semuanya itu adalah dhamma yang kita bisa jadikan pelajaran bagi kehidupan kita. Contoh teladan yang nyata yang kita bisa lihat, dan banyak bermeditasi. Karena dengan meditasi adalah untuk timbulnya kebijaksanaan, dan dari kebijaksanaan itulah kita gunakan untuk pengikisan semua noda-noda batin kita. Hingga akhirnya kita mencapai kebahagiaan tertinggi, mencapai kesempurnaan, mencapai pembebasan yang sempurna. Terima kasih dan semoga semuanya selalu sehat, selalu berbahagia. Sadu. Anumodana Bante jawaban dari Sadu. Nah, terima kasih juga Pak Steve, luar biasa hari ini. Nah,
Berikutnya kami mohon kepada Bante untuk memimpin Patidana. Dan tadi kita anggap itu sebagai closing statement dari Pak Steve dan Bante Teja yang sangat luar biasa. Pertanyaan terakhir juga sekaligus closing statement, dan baik banget dari Bante dan Pak Steve selalu merimain kita agar mengikis dosa, loba, dan moha kita. Nah, silakan Bante memimpin Patidana. Baik, Ibu Bapak saudara sekalian, silahkan sekarang bertekad beratidana ya. Kita mengetahui kebajikan ini kita lakukan bukan hanya untuk kita sendiri bebas dari penderitaan, karena sesungguhnya dengan kita berbuat kebajikan, memang kebajikan ini menjadi harta kita yang sesungguhnya, harta kita yang sejati. Kebajikan ini menjadi sebab untuk memperoleh kebahagiaan. Kebajikan ini menjadi solusi dari semua permasalahan apapun yang kita hadapi. Kebajikan ini menjadi kesempurnaan untuk kita merealisasi kebahagiaan tertinggi di mana. Dan tentunya kebajikan ini sebagai upaya kita menunjukkan bakti kita kepada orang-orang yang berjasa dalam hidup kita, terutama orang tua, para guru, atau orang-orang yang berjasa dalam hidup kita yang lainnya. Semoga jasa-jasa kebajikan ini berlimpah kepada leluhur kita, baik yang kita kenal atau yang tidak kita kenal, semua makhluk yang ada hubungan karma dengan kita, semoga mereka semuanya turut berbahagia. Yatha wariwaha pura paripurenti sagarang ewa mewa itu dinang petanang upagam pati icitang patitang tumhang kipamiwa samidatu sapi purentu sankapa cando panak raso yata manijoti raso yata sapi tiyo wiwak jantu sabaruko winasatu mate bawa wantarayo suki di kayuko bawa Abiwadana silesa nicang buddha pacayino cataro dhammawa danti ayu wano sugeng belang punya sidani kata nyani kata nime te sanjak bagino hontu satana tapawanaka yebiya gunawatan cama yang mata pita dayo ditame capya ditawa anye majatawirino cata titanti lokasming te bumaca tuyonika Panci kaca tuo kara sangcaranta bawa bawe nyatang ye pati danami anumo dan tute sayang ye cimang napa jananti dewa te sang niwedayung maya dinana punyanang anumo dana hituna tapi sata sada hontu awira sukajuino kema padan capa pontu te sasa sidantang suba bawatu saba manggalang rakentu saba dewata saba buddha nubawena Saba dhamma nubawena, saba sangga nubawena, sada stoti bawantute. Sadu. Anumodana Bante. Nah, berikutnya mari Bapak Ibu semuanya kita menghormat kepada Bante. Saya akan mengucapkan Wandami dan Okasa dan yang lainnya kita mengucapkan Wandami Bante. Okasa Wandami Bante. Tiada perlindungan lain bagi kita, Buddha, Dhamma, Sangga, pelindung kita berkat kebenaran pernyataan ini. Semoga Anda semua selamat, sejahtera, dan selalu berbahagia. Sadu. Anumodana Bante. Terima kasih Pak Steve dan Bante. Nah, berikutnya kita akan tutup dengan membacakan nama Karapata. Silakan Bapak Ibu semuanya bersikap anjali. Saya akan memimpin nama Karapata. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abiwadem. Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Sabisata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu. Nah, baik Bapak Ibu, berikutnya kita akan melihat pengumuman acara berikutnya yang akan ditampilkan oleh operator. Silakan ditampilkan.
Baik, demikian Bapak Ibu, saya akan tutup dengan sebuah pantun. Jalan-jalan ke kota Semarang, di Semarang menghadiri acara. Mari bebas sepenuhnya sekarang, mengakhiri lingkaran samsara. Anumodana, Bante, dan Pak Steve. Nah, kami akhiri. Semoga Bapak Ibu hari ini mendapatkan pencerahan dan selamat bergabung kembali nanti di hari Jumat. Mohon maaf apabila ada kesalahan selama sesi hari ini, dan teruslah bersemangat berbuat kebajikan. Baik. Terima kasih semua, terima kasih Bante. Ya, terima kasih Bante, terima kasih Pak Steve. Selamat malam. Selamat malam semua. Selamat Edi. Sehat dan bahagia. Sadi. Terima kasih. Ya, kita akhiri ya Pak Steve dan Bante. Safe di perjalanan, safe trip. Semoga sampai di perjalanan dengan baik. Baik, kita akhiri ya semuanya. Terima kasih. Selamat bergabung di hari Jumat.